I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswina Nur Alfiatul Mar'ah, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 14. Di sini saya berada di salah satu makam pahlawan Indonesia, yaitu Raden Adjeng Kartini. Siapa sih yang gak kenal dengan pahlawan yang memperjuangkan kaum wanita yang satu ini? Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Sebelum lanjut ke sejarah Raden Adjeng Kartini, kita tonton terlebih dahulu videonya ya teman-teman. Raden Adjeng Kartini adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedudukan bagi perempuan. Yuk simak biografinya. Habis gelap, terbitlah terang. Siapa sih yang gak tahu pahlawan nasional yang satu ini? Kartini adalah sosok wanita hebat yang memperjuangkan agar perempuan Indonesia memiliki kebebasan menuntut ilmu dan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Kalau kita amati, sekarang ada banyak perempuan hebat yang bisa bekerja di industri apa saja. Bahkan, banyak juga yang memegang posisi penting. Misalnya, Bu Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, Najwa Shihab, si jurnalis andal, dan masih banyak lagi. Berkat kegigihan dan pandangan Kartini mengenai emansipasi, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kata Bung Karno, jas merah alias jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Biografi Kartini dan perjuangannya. Raden Adjeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Adjeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu. Kartini berkesempatan untuk sekolah di ILS atau Euro Speech School. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun, karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan ditinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ISL, Raden Adjeng Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri, membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia. Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu, perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini. Tapi, surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan.
Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, Raden Ajeng Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sosalit Jojo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Sayangnya, 4 hari setelah melahirkan, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah seorang Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. Penghargaan untuk Raden Ajeng Kartini setelah Raden Ajeng Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon atau Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu mengumpulkan dan membukukan surat-surat ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Diterbitkannya buku tersebut mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi, khususnya Jawa. Pada 2 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa ziarah ke makam Raden Ajeng Kartini yang bertepatan di Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.